Ya, baik pemirsa, kita lihat bagaimana situasi yang ada saat ini di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 8 menit jelang kick off. Tadi kalau kita lihat juga bagaimana para penonton ini sudah mulai masuk ke dalam gedung ataupun juga dalam stadion GBK untuk bisa menyaksikan pertandingan yang begitu penting ini, Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi. Walaupun saat ini juga masih ada para penonton yang masih mengantri dan juga masuk ke dalam stadion GBK. Pengawasan begitu ketat, kemudian juga CCTV disediakan, jumlahnya bahkan diperbanyak untuk membantu kenyamanan dan juga keamanan dari para supporter. Karena memang bukan hanya dihadiri oleh para supporter tuan rumah saja, ataupun juga para pendukung Indonesia, tapi juga para pendukung dari tim lawan, tim tamu. Kemarin kedatangan para supporter dari Jepang, kemudian juga kedatangan saat ini tentunya para supporter dari Arab Saudi yang memang tiba juga di Jakarta untuk mendukung tim kesayangan mereka yang berjuluk Green Falcon. Kita kembali lanjutkan perbincangan bersama Bang Peri, kemudian juga ada Bang Hermansyah bersama saya. Tadi sudah sempat saya singgung sebelum jeda, bagaimana Martin Paes harusnya merasa aman karena pelapisnya yang di depan ini adalah para penjaga pertahanan cukup solid, chemistry-nya sudah terbangun, sehingga harusnya ada rasa kepercayaan diri yang tumbuh dari Martin Paes, Bang Hermansyah. Betul Mbak Putri, jadi sekarang catatan khusus untuk pemain defender, jangan sering-sering back pass ke kiper. Jadi kesempatan ada momen untuk menyerang. Saya ngelihat kemarin melawan Jepang itu sering kali back pass ke kiper. Nggak perlu back pass, dia back pass. Padahal kesempatan untuk bisa support dari tengah atau samping itu ada. Karena sering kali buat back pass ke kiper, akhirnya Martin Paes berapa kali selalu salah. Terakhir dia buat kesalahan, dia counter sekali, dia kasih ke pemain tengah Jepang. Dan di situ kesempatan Jepang untuk cari kesalahan pemain Indonesia untuk bisa cetak gol. Mudah-mudahan pertandingan kali ini melawan Saudi Arabia betul-betul akan kuat di pertahanan karena udah chemistry udah dapat. Mudah-mudahan sesimpel mungkin main bolanya. Yang penting alur bolanya ada. Ya, baik. Kita sambil juga menyaksikan apa yang terjadi di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang terus kami kabarkan situasinya, keramaiannya, upaya dari para penonton yang melakukan antrian dengan cukup teratur, dengan cukup baik, bahkan juga harus di-scan terlebih dahulu, baik itu scan wajah ataupun juga scan ID di garuda.id. Bicara kembali mengenai starting 11 ataupun juga game plan yang dicanangkan oleh sang pelatih Coach Sintayong ini, Bang Peri, ada dipertanyakan oleh Bang Akmal tadi, kenapa tidak ada Ramadan Sananta, sehingga kemudian tidak ada pelapis juga para penyerang kita ini kemudian kelelahan yang terjadi seperti pada saat bertemu dengan Jepang lalu, Bang Peri. Ya, kalau saya bandingkan dengan tidak adanya Ramadan Sananta, justru yang dimasukin Rocky Caraka ini ya. Padahal sebenarnya Ramadan Sananta ini adalah striker murni, ya, striker murni daripada si Rocky Caraka, dan berpengalaman itu juga masih didominan oleh seorang Ramadan Sananta ya. Ini Coach Sintayong juga harus tahu gininya. Siapa maksudnya duet apa namanya Rafa dengan apa nama Sananta ya. Saya rasa ini kalau diduetkan Sananta dengan Rafa ini saya rasa ini lebih berbahaya ya. Karena satu juga Sananta ini kalau saya lihat orangnya berani. Dan dia juga adu fisik juga berani, dan dia punya fisik juga benar-benar bagus gitu ya. Selama ini saya lihat di Persib juga dia sering buat gol gini. Nah, ini juga harus berani juga, harus ngambil keputusan juga seorang pelatih Sintayong. Dan sementara ini soal formasi Sintayong saya lihat dia tetap dominan dengan 3-4-3. Seharusnya seorang pelatih itu juga harus tahu siapa lawan saya. Dan saya harus buat dengan formasi apa ini. Jadi jangan hanya dipertahankan 3-4-3. Ya bisa juga pakai 4-4-2 atau juga 3-4-2-1 seperti Jepang. Ya. Jadi selama ini formasinya tetap baku dengan 3-4-3. Baik, terakhir mungkin Bang Hermansyah, tidak cukup fleksibel formasi yang diajukan ataupun juga dipertontonkan, direncanakan oleh Coach Sintayong ini saat berhadapan dengan lawan-lawan. Bagaimana kemudian kepercayaan dari Bang Hermansyah melihat para pemain ataupun juga starting 11 yang dipercaya oleh Coach Sintayong menghadapi Arab Saudi yang kita sudah bahas dari tadi, bukan lagi Arab Saudi di era Mancini. Mudah-mudahan ya selesai dievaluasi melawan Jepang, pemain-pemain Indonesia akan lebih baik lagi penampilan, akan modal untuk memenangkan ada. Karena kita tuan rumah didukung oleh supporter. Jadi Indonesia harus main Spartan. Bagaimanapun harus Spartan main bola. Karena kalau enggak kita akan ketinggalan. Dengan penampilan sekarang pelatih baru Renats dari Saudi Arabia, mereka sudah dapat chemistry-nya udah dapat. Jadi mungkin lebih baik lagi mungkin ya.
Jadi kita harus bermain Spartan dan tidak mengenal lelah. Dan harus fight sampai darah penghabisan. Baik, Bang Hemmansyah terima kasih, Bang Peri terima kasih. Kick off sepertinya sudah mulai menang ya, tapi pasti ya. Ada prediksi skor singkat mungkin? Terakhir penutup. Kita jangan sampai kalah. Oke, Bang Peri. Ya harus menang. Oke, angkanya lihat nanti, begitu kan? Oke, sekali lagi terima kasih. Legenda timnas kita.